Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Ya, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau pagi hari ini kita ada semua karena kebaikan, kemurahan, dan anugerah daripada Tuhan. Oleh karena itu saudaraku sekalian, saya akan terus ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk setiap pagi datang menyembah Tuhan. Karena kita ada hari ini bukan karena kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan. Amin. Di saat teduh kali ini kita mau merasakan hadirat Tuhan yang lebih dahsyat dalam hidup kita, sehingga kita boleh melakukan segala aktivitas kita dengan kekuatan Allah hari ini, dan kemenangan, keberhasilan, kesembuhan menjadi bagian kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, syukur kami yang terbaik kami bawa pada pagi hari ini, karena kami tahu hanya anugerah-Mu saja yang memampukan kami untuk ada sampai pagi hari ini, dan menjalani hari ini ke depan. Kami terus mengandalkan Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu. Biarlah dalam setiap apa yang kami lakukan pagi hari ini, nama Tuhan dipermuliakan, dan hadirat-Mu membawa mujizat yang besar dalam kehidupan kami. Urapi kru, urapi pemusik, urapi sound, bahkan penerangan listrik, dan juga buat sinyal semua berjalan dengan baik, sehingga apa yang kami lakukan di tempat ini, kami boleh sama-sama merasakan hal yang sama dengan umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Kami siap menyembah, memuji, memuliakan, bahkan mengagungkan nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Mari saudaraku sekalian, sembah Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia, muliakan Dia. Haleluya. Mari semua sembah Dia. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau Raja, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu begitu tulus dan murni. Kami sembah setiap pagi, bahkan setiap saat, selalu baru kasih-Mu, selalu baru berkat-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu. Oh puja bagi-Mu, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Kau berbeda dari yang lain. Banyak Tuhan, tetapi Engkau-lah Tuhan yang benar. Haleluya. Oh, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu. Sama-sama katakan, oh besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Lebih lagi katakan, besar anugerah-Mu, berlimpah, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari, semakin hari, semakin bertambah
besar anugerah-Mu. Sama-sama katakan, ku ada sebagaimana ku ada, sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu. Amin. Karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak, amin, untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Sama-sama katakan, besar anugerah-Mu. Amin. Berlimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Lebih lagi katakan, besar anugerah-Mu. Haleluya. Berlimpah kasih-Mu. Katakan, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Saudaraku sekalian, kita ada hari ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena kemampuan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Oleh karena itu saudaraku sekalian, saya percaya kalau Tuhan bangunkan kita pagi ini dengan tubuh yang sehat, maka saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik dalam hidup kita. Dia tidak izinkan kita menjalani hari-hari ini tanpa rencana Tuhan, tanpa rancangan Tuhan. Oleh karena itu biarlah setiap pagi ini yang kita setia dalam doa ini, mari berikan hidupmu kepada Tuhan lebih lagi. Katakan kepada Tuhan, aku ada hari ini karena Tuhan, aku ada hari ini karena seizin Tuhan. Maka waktu aku sudah menjalani hari ini, maka keberhasilan, kebahagiaan, damai sejahtera akan aku alami hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita angkat pujian ini lebih lagi. Ku ada sebagaimana ku ada. Katakan, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu. Amin. Yang telah selamatkanku. Katakan, ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Amin. Berlimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Lebih lagi katakan,
semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, besar anugerah-Mu Tuhan, berlimpah darah-Mu. Haleluya, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, sebab Kau besar, sebab Kau baik. Haleluya, ya rala syanda babasya, ya rala rala babasya. Haleluya, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Haleluya, sungguh Kau mempesona, sungguh nama-Mu indah. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu. Segala pujian, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Kami terus akan memuji-muji-Mu, terus mengumandangkan nama-Mu, sebab dalam nama-Mu ada kuasa, sebab dalam nama-Mu ada mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, bahkan setiap yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Haleluya, oh Jesus, terima kasih Tuhan. Mari katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu. Amin. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Lebih lagi katakan, ku bersyukur, amin, buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Lebih lagi katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat, amin,
katakan sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Sekali lagi katakan sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan yang Kau lakukan dari kami ada di bumi ini dan sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih-Mu tidak pernah berubah. Oleh karena itu terima kasih Tuhan, banyak sekali umat-Mu yang datang pagi hari ini menghargai setiap kebaikan-Mu, anugerah-Mu. Sekalipun mungkin masih ada pergumulan, tetapi kami percaya pergumulan demi pergumulan akan kami lewati dengan kemenangan yang besar. Dan apapun kekurangan kami mengakui. Kami datang karena kami tahu kami banyak kekurangan, agar Tuhan penuhkan hari ini, agar Tuhan perlengkapi hari ini, sehingga kami boleh sukses dalam menjalani hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk diberkati. Yang siap sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi shalom. Shalom. Iya, kemaksimalan dalam hidup saudaraku sekalian akan kita alami waktu kita mau belajar, waktu kita mau mengakui kelemahan kita, kekurangan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, justru orang yang merasa sudah baik, merasa sudah pintar, merasa sudah hebat, merasa sudah mampu, itu biasanya akan terlihat kekurangannya nanti pada waktu perjalanan atau proses yang ada. Tetapi saudaraku sekalian, waktu kita mengakui, oh iya kekuranganku banyak, oh iya aku belum paham betul, maka kita dari awal pasti belajar, dari awal pasti berdoa, dari awal pasti minta tuntunan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, justru waktu kita mengakui kelemahan-kelemahan kita, pada akhirnya pasti itu akan lebih kuat daripada orang yang merasa kuat tetapi ada kelemahan. Bapak Ibu boleh bandingkan saja. Jadi kalau kita tahu bahwa sesuatu benda itu kelemahannya di situ, maka kita tidak akan buat itu seperti apa yang kita buat dengan benda yang lain. Tetapi kalau kita tahu benda itu, oh ini kuat ini kalau dibanting, ternyata waktu kita banting tidak kuat, pecah. Tetapi waktu kita tahu bahwa benda itu kalau dibanting pecah, maka kita tidak akan banting. Kira-kira seperti itu bahasa sederhananya saudaraku. Oleh karena itu kita harus menyadari Bapak Ibu pagi hari ini bahwa orang yang mengakui kelemahan dalam dirinya ada, pasti akhirnya dia akan lebih kuat. Kira-kira begitu judul daripada pembahasan kita pada pagi hari ini, ya. Karena setiap manusia pasti memiliki kelemahan. Sadar atau tidak sadar, pasti kita punya kelemahan. Makanya kalau kita lihat Bapak Ibu ya di film-film atau ya mungkin di dalam tinju atau dalam penting kalau pertandingan bola atau apapun itu Bapak Ibu, pasti sebelum bertanding dia akan melihat kelemahan lawannya. Betul? Dia lihat kelemahan lawannya. Kalau kita lihat seorang petinju itu kelemahannya adalah di tangan kiri, kita akan serang di tangan kirinya. Main bola juga seperti itu. Kita lihat, wow ini sayap kanan ini. Kalau kita serang dari kanan, ini kuat pertahanannya. Wow dari kiri ada kelemahan, kita masuk dari kiri. Makanya pelatih itu analisa dulu sebelum bertanding. Nanti kamu tekan terus. Dia kalau ditekan dia panik, kira-kira seperti itu. Iblis juga seperti itu saudaraku. Iblis sedang menganalisa hidup saya,
hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Mencari kelemahannya di mana? Halo? Kelemahannya di mana? Itu yang dicari iblis. Jadi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat kelemahan kita itu di mana, sebelum orang lain melihat kelemahan kita. Amin. Kalau di kelemahan kita itu soal banyak bicara, maka mulai sekarang mari jangan terlalu banyak bicara. Kalau kelemahan kita ada di telinga, maka jangan terlalu banyak dengar bicara. Ataupun kelemahan kita di mata, saya mau katakan pakai kacamata kuda. Haleluya. Jadi Bapak Ibu semua kita punya kelemahan justru. Ini nih 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atau atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi Rasul Paulus itu tahu kelemahannya, sehingga dia tidak terlalu banyak bermain-main dalam kelemahan itu. Dan dia menyerahkan kelemahannya itu kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat kelemahannya itu menjadi satu berkat bagi dia, saudaraku sekalian. Makanya dikatakan dia bermegah. Wow. Bermegah, dia terlebih suka waktu dia tahu kelemahannya. Jadi temukan kelemahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa engkau malas beribadah? Kenapa engkau cepat sakit hati? Kenapa engkau terlalu sensitif? Temukan kelemahannya di mana. Kalau kita udah temukan kelemahan kita, maka kita akan menghindar dari kelemahan itu. Sehingga kita hubungan kita dengan Tuhan normal. Wow, gampang marah nih. Itu kelemahan. Gampang gusar nih. Gampang khawatir ini. Itu kelemahan. Dan itu menjadi sasaran empuk oleh si iblis. Karena iblis menganalisa, mempelajari titik lemahnya kita. Saudaraku sekalian, baik dalam kesehatan kita, kalau kita tahu kelemahan kita, kalau makan cabai itu langsung perutnya langsung sakit. Jangan makan cabai. Saudaraku sekalian, mari kita tidak mau mengakui dan merasa gengsi untuk mengatakan bahwa kita ini lemah. Itu akan membuat kita nanti akan masalah dalam perjalanan. Lebih baik kita katakan kelemahan kita. Waktu kemarin saya ujian skripsi Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang saya nggak bisa baca ulang-ulang skripsi karena memang mata melihatnya terlalu buram ya. Waktu ujian saya berkata kepada tim penguji, Bapak, Ibu dosen, penguji, pembimbing, mohon maaf saya tidak baca lagi skripsi saya berulang-ulang karena mata saya buram. Oh gitu ya. Jadi yang presentasi saya aja. Udah, mereka tidak terlalu korek-korek lagi karena saya udah bilang duluan. Tetapi teman-teman yang tidak mengatakan apapun kelemahannya dan merasa bahwa dia itu sudah oke skripsinya dan mereka merasa bisa bertahan, wah dicecar sampai ada yang menangis juga saudaraku. Bahkan ada yang dipending juga sekalipun diluluskan tetapi sudah rame dulu. Oleh karena itu saudaraku, di hadapan Tuhan mari akui kelemahan kita. Mungkin di hadapan orang kita akan gengsi menutupinya. Oke, itu memang itu privasi kita ya. Tetapi bagi di hadapan Tuhan jangan merasa kita hebat, merasa mampu, merasa kita bisa, saudaraku. Makanya kedatangan kita pagi hari ini kita sedang mengakui kelemahan kita bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tanpa Tuhan kita tidak mau berjalan sendiri. Makanya ada pujian mengatakan Bapak Ibu ya dari C. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan.
Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dan berjalanlah denganku. Amin. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak mampu, maka kita datang pagi hari ini. Terus pertanyaannya, teman-teman yang tidak datang pagi hari ini, apakah mereka sudah mampu? Ya mungkin mereka sudah mampu. Tetapi saya percaya teman-teman yang lain yang belum bergabung, mungkin kuotanya nggak ada, atau mungkin lagi ketiduran, bisa juga. Ya, tetapi umumnya Bapak Ibu, orang yang tidak datang kepada Tuhan setiap hari, dia merasa mampu. Saudaraku, saya merasa tidak mampu Bapak Ibu. Menggembalakan sidang yang luar biasa ini, saya tidak mampu. Makanya saya harus butuh tuntunan Tuhan. Waktu kita mengatakan aku sanggup melakukan sendiri, aku tidak perlu orang lain, aku tidak perlu Tuhan, maka kita akan menganggap keberhasilan kita itu adalah karena kerja keras kita, bukan karena siapa-siapa. Saya mau katakan keberhasilan pekerjaan Tuhan di tempat ini bukan karena saya, bukan karena Ibu Gembala, tetapi karena siapa? Karena Tuhan, itu yang pertama. Terus karena ada tim yang kokoh, yang kuat, yang mampu bekerja sama menyelesaikan setiap pergumulan yang ada, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang mendukung dan lingkungan yang ada, dan mungkin ada teman-teman yang menabur. Itu semua bersinergi untuk membuat keberhasilan dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saudaraku sekalian, kita harus mengakui kita nggak mampu, kelemahan kita banyak. Kita harus mengakui itu sehingga kita mau belajar, mau mendengarkan perkataan orang lain, mau mengikuti tuntunan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat nabi, rasul, hakim-hakim, raja-raja yang ada di Alkitab itu. Mereka punya kelemahan-kelemahan sendiri. Waktu mereka tahu kelemahannya, Tuhan akan penuhi mereka. Amin. Makanya kita ada dua pengurapan, agar apa? Agar kita diurapi Tuhan. Pujian mengatakan penuhiku dengan minyak-Kudus-Mu. Artinya ada urapan Tuhan. Waktu kita dipenuhi dengan rohnya, saya percaya kita akan dimampukan melakukan hal yang besar. Dan kelemahan-kelemahan kita tidak terlihat oleh banyak orang, karena Tuhan ubah kelemahan itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Salah satu Yesaya bukanlah orang hebat, bukan orang yang luar biasa dipanggil Tuhan. Oh, dia kumlon loh, dia kumlon, dia juara 1 di universitas terkenal, akhirnya dia dipakai oleh Tuhan. Enggak. Dia orang kaya, enggak. Tetapi Yesaya punya cerita tersendiri dalam hidupnya, punya kisah yang luar biasa dalam hidupnya. Tetapi dia Tuhan pakai. Malaikat Tuhan memperdengarkan suara Tuhan kepada Yesaya. Yesaya menolak. Yesaya berkata, aku tidak mampu, aku orang biasa. Bagaimana orang biasa didengar suaranya di kalangan banyak orang? Itu mustahil. Biasanya orang yang luar biasa yang didengar suaranya, orang yang pintar, orang yang kaya, orang yang terhormat itu didengar di masyarakat. Tetapi Yesaya menyadari bahwa dia orang biasa, dia orang berdosa. Tetapi apa yang terjadi? Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat penampilan, bukan melihat latar belakang, tetapi dia melihat hati. Hari ini waktu hatimu adalah hati yang murni untuk Tuhan, murni untuk melakukan kebaikan, maka Tuhan akan pakai engkau lebih daripada apa yang bisa kau lakukan. Sehingga dalam Yesaya 6 ayat 7, Tuhan berkata kepada Yesaya, kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Apalagi Yesaya? Ayo maju, ayo bangkit. Kau bukan lagi seperti yang kau pikirkan, tetapi engkau Tuhan sudah buat menjadi orang yang berbeda hari ini.
Yesaya berkata, aku tidak mampu, aku punya salah banyak, aku punya dosa banyak. Waktu Tuhan katakan kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni, maka Yesaya bangkit sebagai orang yang gagah perkasa, Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia merasa ada beban, ada kelemahan dalam dirinya. Hari ini apa kelemahan dalam dirimu? Mungkin engkau orang yang selama ini dibenci orang karena kelakuanmu, atau mungkin selama ini engkau orang yang mungkin tidak peduli dengan situasi di sekitarmu. Hari ini Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan sudah mengambil kelemahan-kelemahan kita. Mari berjuanglah, semangatlah. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu. Waktu kita dengar suara Tuhan, kesalahanmu, kelemahanmu telah aku tanggung di kayu salib. Hari ini mari semangat, amin. Semangat berjuang. Karena apa? Karena kita sudah datang pagi ini kepada Tuhan. Saya percaya pasti ada perbedaan, Bapak Ibu. Di saat kita percaya bahwa hari ini Tuhan mengurapi kita, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Tuhan sanggup mengubah, Bapak Ibu. Mungkin selama ini engkau berjalan mengandalkan kekuatan, kepintaran, mengandalkan mungkin kelebihan-kelebihan yang ada padamu. Dan engkau merasa bisa. Hari ini mari andalkan Tuhan lebih lagi. Maka apa yang kau bisa itu akan Tuhan buat lebih mantap lagi, lebih dahsyat lagi. Amin. Atau mungkin selama ini engkau gagal dalam mengerjakan segala sesuatu, nggak ada yang berhasil. Kerjain ini gagal, kerjaan ini gagal, kerjaan ini gagal. Saya mau katakan, lihat kelemahanmu. Apa kelemahanmu? Kenapa aku gagal? Atau mungkin selama ini kita tidak mau dengar kata orang. Padahal itu sebenarnya ada pemasukan dalam diri kita. Atau kita selama ini tidak mau dengar apa kata Tuhan, kata pendeta. Mari hari ini, mari kita menyadari bahwa kita adalah orang yang lemah dan banyak kekurangan. Oleh karena itu kita belajar terus untuk mengenali di mana lemahnya kita, bahkan mengakui di mana lemahnya kita. Mari Bapak Ibu. Terkadang masalah, pencobaan, kegagalan bisa juga dipakai Tuhan untuk mengajari kita, menegur kita, menyadarkan kita, saudaraku sekalian. Jadi jangan pernah berkata segala pergumulan yang kita alami ini adalah karena memang Tuhan sudah meninggalkan kita. Tidak. Justru Tuhan ingin memanggil kita lewat apa yang kita alami. Seperti Rasul Paulus, selalu dia ada teguran daripada Tuhan karena dia punya kelemahan. Maka di sana adalah peringatan selalu bagi dia. Hari ini saudaraku sekalian, mari apapun ujian yang kau alami, apapun tantangan yang kau alami, mari setiap masalah pandanglah itu dengan sudut yang berbeda. Jangan dengan pandang sebagai orang biasa, tetapi pandanglah masalah itu, pergumulan yang kau alami itu dari sudut pandangnya Allah. Sehingga kau bisa melihat di sana ada kekuatan yang dahsyat sedang mengalir dalam hatimu, dalam tubuhmu, dalam pikiranmu. Dan ada pertolongan Tuhan yang besar di atasnya itu. Dan engkau akan melihat hari ini dalam setiap pergumulanmu, baik kesehatanmu, baik ekonomimu, baik masa depanmu, baik keluargamu, ada mujizat yang besar di dalamnya. Oleh karena itu mari siapapun kita, apapun posisi kita, baik dalam rumah tangga, baik dalam gereja, baik dalam pemerintahan ini, dalam lingkungan apapun posisimu, apapun keadaanmu, mari kita menyadari kelemahan-kelemahan kita, belajar dari sana, dan saya percaya andalkan Tuhan, maka Tuhan akan bisa mengubah segala sesuatu lebih baik ke depan ini. Amin. Dan waktu kita tutup hari ini, kita melihat, wow, ternyata aku sudah mengalami pemulihan, ternyata aku sudah mengalami pertolongan Tuhan. Dan kita bersyukur lebih lagi, sehingga setiap pagi kita datang kepada Tuhan untuk memuliakan namanya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Iya, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Dan pagi ini saudara kita akan masuk dalam doa-doa syafaat kita. Saya percaya
doa syafaat ini penting bagi kita karena doa bisa mengubah segala sesuatu ya. Dan hari ini siapkan hatimu, apapun pergumulanmu, apapun tantangan yang kau hadapi hari ini, tetap katakan Tuhan baik. Amin. Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu lebih baik lagi. Saudaraku sekalian, setiap pagi ada doa saat teduh, setiap pukul 4.40 saudaraku, tetap di channel ini ya. Saudaraku, berdoa terus buat fasilitas kita karena memang sampai hari ini YouTube kita belum bisa dibuka karena memang fasilitas kita masih belum sempurna. Jadi sementara dipakai handphone dulu ya. Jadi walaupun gambarnya mungkin agak kurang bagus ya, terima aja dulu lah ya. Jadi Bapak Ibu kalau diberkati, tidak apa-apa, silakan menabur. Ada nomor rekening di sini Bapak Ibu atas nama gereja kita di tempat ini, dan setiap rupiah yang Bapak Ibu tabur itu akan kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Haleluya. Dan berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini selesai ini saya berangkat ke rumah sakit untuk di laser mata sebelah kanan karena memang sudah kalau ditutup begini sama sekali sudah kabut semua ya, sudah buram ya. Jadi hari ini jadwalnya nanti jam 7 sampai jam 9. Jadi mari saudaraku bantu dalam doa biar semua lancar dan tidak ada kegagalan sehingga lebih lagi bisa melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Saya juga sebagai hamba Tuhan tetap butuh dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian karena kelemahan-kelemahan kita justru banyak ya. Haleluya. Saya akan sapa dulu keluarga yang bergabung di pagi hari ini. Yang pertama ada keluarga Bapak Arifin Saputra. Salam Pak Arifin. Shalom. Apa kabar? Haleluya ya. Masih di Tangerang ya, enggak keluar kota hari ini ya. Oke, ada Ibu Liana Herawati. Salam. Tuhan berkati. Terus ada Monalika Nenggolan. Shalom. Ada Ibu Paramida Utagalung ya. Terima kasih. Paketnya mungkin saya lihat di itunya tanggal 30 baru nyampe ya. Tuhan memberkati, memperlancar usahanya ya. Saya percaya yang menabur khususnya bagi hamba Tuhan tidak pernah kekurangan ya. Dalam keadaan kita, keberadaan kita, memang bukan kita orang yang banyak uang, banyak berkat, tetapi waktu kita mau berbagi, apalagi memberkati hamba Tuhan, saya percaya Bapak Ibu lah orang yang diperhatikan Tuhan. Amin. Haleluya. Ada Ibu Yakni juga. Salam Bu Yakni. Tuhan berkati. Terus ada Santi Ati. Shalom. Iya, Santi Ati datang enggak di PSB tadi? Tadi malam. Datang. Oke, mantap ya, luar biasa ya Santi ya. Terus ada Ibu Lestina Sibuan. Shalom. Salam ya, salam buat keluarga Sibuan. Terus ada Ibu Roma Sibuan juga. Salam. Tuhan berkati. Salam buat keluarga di Kalimantan. Terus ada Bapak Sali Waisor dan Adiarsa. Shalom. Salam hambanya ya, Tuhan berkati. Terus ada Ibu Jelis Namanurung. Shalom. Terus ada Ibu Mega Hutagalu. Shalom. Wow, udah kembali lagi ke Tiga Runggu ya. Luar biasa ya, haleluya. Berarti kalau dari Medan baju baru dong, berarti dari adiknya ya. Haleluya. Salam buat keluarga di Tiga Runggu ya. Terus ada juga Ibu Loahani. Salam Bu Loahani. Apa kabar? Sehat selalu ya. Salam buat keluarga. Terus ada juga Bapak Rahmat Hari Suryanto. Shalom. Tuhan berkati ya. Terus ada Timotius Heiser, salam. Shalom. Terus ada Yesi. Shalom. Salam, apa kabar Yesi? Masih di mana nih keberadaannya ini? Apakah di Lampung atau di mana nih ya? Salam buat mama papa kalau ada di Lampung ya. Tuhan berkati ya. Oke, kita juga udah lama pengen ke sana ya, jalan-jalan ya, tapi keuangannya terbatas. Terus ada Ibu Intan Sitorus. Salam. Tuhan berkati Ibu Intan, Bapak Manurung juga ya, sehat selalu. Terus ada Ibu Eca Sapitri. Shalom. Salam buat Bu Eca, Pak Harno, salam buat Mama ya. Oke, saudaraku sekalian, saya lihat lagi di sini, mungkin ada yang terlewatkan. Kalau tidak ada kita berdoa. Ya, Bapak Rahmat Ari Suryanto, Pak Gem dan tim tolong bantu doa untuk saya Ibu Yeni, sudah 2 malam kepala saya sakit dan susah untuk tidur, biarlah Tuhan menjamah dan sembuh. Ya, kita doakan Bu ya, biar Ibu boleh sehat pagi hari ini, bisa bekerja kembali ya. Haleluya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Oke, saya rasa itu aja yang di catatan kita saudara. Ya. Oke, kalau ada yang belum disapa namun ikut boleh nanti ketik yes atau amin biar muncul di layar ini ya. Haleluya.
Iya, karena kita harus saling mendoakan. Saudaraku sekalian, mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan ya. Kita angkat satu pujian. Haleluya. Katakan, ku bersyukur dari Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Katakan, ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Lebih lagi katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami hari ini. Dan sampai selama-lamanya kami tahu Engkau selalu menyertai kami dan menutupi setiap kelemahan-kelemahan kami dan mengubah kelemahan kami menjadi kekuatan yang besar waktu kami mau mengakuinya di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan dalam kelemahan kami, karena kami tahu bahwa hanya Engkaulah yang kuat, Engkaulah yang sempurna dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa buat keluarga yang bergabung di saat teduh ini. Berkati mereka, berkati keluarga Pak Arifin Saputra bersama Bu Mega, anak-anak, bahkan seluruh anggota keluarga besarnya. Berikan kesehatan yang sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Kemanapun keluarga ini melakukan tugas-tugasnya, baik Bu Mega, bahkan Pak Arifin, Engkau menyertainya. Bahkan memberi hikmat lebih lagi sehingga berhasil dan beruntung, sukses dalam setiap apa yang dikerjakannya. Bahkan anak-anaknya, anak-anak yang pintar, cerdas dan berbagai talenta turun atasnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa buat keluarga Ibu Liana Herawati, Pak Titus, anak-anaknya, menantu, cucunya, semua sehat dan perlindungan Allah sempurna. Usaha mereka Tuhan yang dikerjakan mereka, baik Pak Titus bahkan juga Bu Mary, semuanya diberkati Tuhan. Bawa mereka ke posisi yang lebih tinggi lagi, karena mereka adalah anak-anak Tuhan yang setia dan menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Monalika, Nenggolan, Maya, bahkan orang tua mereka. Berikan kesehatan, kekuatan, semangat, bahkan panjang umur bagi orang tua mereka. Bahkan dalam setiap yang dikerjakan mereka diberkati Tuhan, bahkan dipromosikan. Bahkan Monalika bisa menyelesaikan setiap kuliahnya dan dalam waktu yang ditentukan wisuda dalam nama Tuhan Yesus. Ku percaya peninggian datang daripada Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga Ibu Paramida Utagalung. Berkati ibu ini Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan bersama kakaknya. Mereka memperhatikan hamba-hamba Tuhan. Hari ini berkati mereka lebih lagi Tuhan. Apa yang ditaburnya Tuhan berikan berlimpah-limpah. Kami percaya bahwa hari-hari ini biarlah Tuhan memberkati setiap apa yang dikerjakannya, diusahakannya, sehingga dia bisa melihat dan semakin bersuka cita dalam hidupnya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Yakni, berkati Ibu Yakni ya Tuhan, bersama dengan anak menantu cucunya, keluarga Pak Hendro, Pak Hendrik, bahkan Pero. Kami serahkan kepada Tuhan, khususnya buat Ibu Yakni, panjang umur sehat, sehingga dia menjadi pendoa bagi keturunannya. Berkati usaha anak-anaknya, berkati pergumulan keluarga besar. Hari ini mujizat selalu dalam hidup mereka. Begitu dengan keluarga daripada Santi Ati, berkati dia, berikan kesehatan bagi dia dan panjang umur bagi orang tuanya. Dan hari ini dia bekerja, berkatilah Tuhan berlimpah-limpah
karena kami tahu bahwa di dalam apa yang dikerjakannya, biarlah keberhasilan, keberuntungan menjadi bagiannya. Biarlah di mana dia bekerja diberkati bosnya dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini juga Tuhan, kami juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Lestina Sibuan. Berkati dia bersama suami, anak-anak, bahkan seluruh anggota keluarga besarnya. Berikan kesehatan, kekuatan, sukacita. Bahkan kami percaya perlindungan Allah sempurna bagi keluarga besar. Dan pagi ini apapun yang dikerjakan mereka, apapun yang diusahakan mereka, biarlah berkat-berkat Allah yang sempurna tercurah bagi keluarga ini, sehingga keluarga ini menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Roma Sibuan bersama dengan Bapak Utapea. Berkati suami istri ini, berikan kesehatan, sukacita, bahkan buat mereka terus bergandengan tangan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan, bagi keluarga, karena ada berkat tersendiri di dalamnya. Oleh karena itu berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, bahkan buat Ibu Roma Sibuan berkatilah buah kandungannya dalam nama Tuhan Yesus, sehingga dia bisa menikmati kebaikan Tuhan, bahkan genapi janjimu pada keluarga ini, di mana Engkau berjanji untuk mereka beranak cucu dan bertambah banyak dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka kuat dan sabar menunggu waktunya Tuhan, karena waktu Tuhan waktu yang terbaik. Kami juga berdoa buat keluarga daripada Bapak Salih Wahyu Suwardana Diarsa. Berkati suami istri, bahkan anak mereka Bram, bahkan seluruh keluarga besarnya. Berikan kesehatan, perlindungan yang kuat daripada Tuhan. Berkati apa yang dikerjakan mereka, khususnya pergudangan. Biarlah Tuhan berkati gudang-gudang yang dikelola oleh Bapak Salih, sehingga waktu diberkati maka berkat-berkat juga mengalir bagi keluarga ini. Bahkan pengiriman makanan siap saji ke Hong Kong, Tuhan perlancar semuanya. Pemasaran di Hong Kong, Tuhan perlancar dan urapi adiknya biar bisa mempromosikan apapun yang dikirim dari Indonesia ini. Kuserahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu, bahkan kebutuhan-kebutuhan anak mereka kuliah Tuhan sediakan. Bahkan rencana Bram juga untuk mencari pekerjaan, berikan pekerjaan yang terbaik sehingga dia boleh sukses dalam masa mudanya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Jelisna Manurung. Berkati Ibu Jelisna bersama Pak Janter, bahkan anak-anaknya, bahkan mertuanya di Cengkareng. Berkati, berikan kesehatan, panjang umur, sukacita berlimpah-limpah. Kupercayakan keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Apapun hari ini yang mereka doakan, apapun hari ini yang mereka gumuli, kupercaya bahwa Tuhan sungguh sanggup untuk menolong mereka, sungguh sanggup untuk memberkati mereka. Hamba-Mu terlalu percaya dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hari-hari yang mereka lalui, hari-hari yang penuh sukacita, dan segala kebutuhan mereka, anak-anak mereka, dalam biaya sekolah mereka, Tuhan menyediakan. Kami juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Mega Tegalu Mumpung Jeriko yang sudah pulang dari Medan ke Tiga Runggu, bertemu dengan keluarga dengan sehat, dan berkatilah dia sebagai orang tua yang di bawahnya banyak yang harus didoakan, bahkan diperhatikan. Berikan kesehatan, panjang umur, kekuatan yang baru kepada dia, sehingga dia menjadi orang tua yang kuat dalam doa dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan anak menantu cucunya semua sejahtera dalam kesehatan, sejahtera dalam ekonomi mereka. Bahkan khususnya buat cuaca di Tiga Runggu, Tuhan buat cuaca yang terbaik sehingga tidak terlalu lama musim kemarau ini, sehingga hujan turun dan mereka bisa bercocok tanam, bahkan kekeringan yang ada di sana boleh terlewati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah Tiga Runggu, karena ada anak Tuhan di sana yang takut Tuhan, yang selalu berdoa buat daerahnya. Oleh karena itu di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati Opung Jeriko ini. Hamba-Mu juga berdoa buat Bapak keluarga daripada Ibu Lohani. Berkati dia bersama dengan Pak Endang, bahkan ketiga putranya. Berikan kesehatan kepada mereka, bahkan pakai Bu Hani sebagai pendoa bagi keluarganya, dan usaha dagangannya diberkati Tuhan. Banyak pelanggan-pelanggan yang lama yang baru Tuhan datangkan. Bahkan berkati pekerjaan suaminya, pekerjaan anak-anaknya, kuliah anak-anaknya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya setiap kebutuhan keluarga ini Tuhan yang menjaga
Benjamin. Oleh karena itu diberkatilah keluarga ini lebih lagi. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga daripada Bapak Rahmat Hari Suryanto bersama Bu Yeni, anak menantunya, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita. Berkatilah pekerjaan Pak Hari, bahkan Bu Yeni, bahkan anak mereka. Hamba-Mu percaya keluarga ini akan meraih setiap janji Tuhan karena mereka mengasihi Tuhan. Dan khususnya buat Bu Yeni, berikan kesehatan yang sempurna. Bahkan kepalanya yang sakit 2 hari ini begitu mungkin sangat menyiksa di dalam hidupnya, hari ini Tuhan sembuhkanlah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun penyebabnya Engkau lebih tahu, dan kami serahkan kepada Tuhan, biar mujizat selalu terjadi. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat anak kami Timotius yang sudah berangkat bekerja. Tuhan memberkati dia, menyertai dalam perjalanan, bahkan waktu dia mengajar ada hikmat Tuhan turun dan disukai murid, bahkan teman-teman guru, bahkan atasannya kepala sekolah, dalam nama Tuhan Yesus, sehingga dia di sana menjadi berkat. Bahkan berkatilah pelayanannya lebih lagi. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat keluarga daripada Yeusi, berkati dia bersama dengan keluarga besarnya, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita. Bahkan hari ini apapun yang dikerjakannya sebagai bidan, biarlah Tuhan memberkatinya. Tuhan membuat masa depan yang penuh pengharapan di dalam Kristus Yesus. Kuserahkan dia ke dalam tangan-Mu, bahkan buat papa mamanya selalu sehat dan panjang umur. Kami juga berdoa buat keluarga Ibu Intan Sitorus, berkati dia bersama dengan suaminya Bapak Manurung, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, umur panjang, bahkan kedua putra putrinya sehat, dan berbagai talenta Tuhan taruhkan dalam diri mereka, sehingga dalam masa tua mereka ada yang dipersembahkan bagi Tuhan, yaitu untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, berkatilah usaha keluarga ini lebih lagi. Kami juga berdoa buat keluarga Ibu Echa Sapitri, berkati dia Tuhan, berikan kesehatan bersama Pak Harno, bahkan kedua putranya, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan orang tua mereka diberikan panjang umur, kesehatan yang sempurna. Bahkan Mama Ibu Echa juga Tuhan sempurnakan tangannya di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan apapun hari ini yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan, promosikan Tuhan, angkat lebih tinggi lagi. Kami percaya peninggian datang daripada Tuhan. Oleh karena itu waktu Tuhan mengangkat mereka, maka tidak ada intervensi apapun, karena Tuhan mau keluarga ini diberkati. Terima kasih Bapak. Hari ini kami juga berdoa buat keluarga-keluarga yang terus mengasihi kami, terus mendoakan kami, baik keluarga Ibu Lydia Kusuma, bahkan Ibu Pendeta Lili Kusuma, Bapak Herianto Cho, bahkan juga Bapak Pian, Bapak Suwardi, bahkan itu Ernestorus dan orang tuanya, semua ini mereka setia mendoakan kami di tempat ini. Berkati mereka Tuhan, baik dalam kesehatan, panjang umur buat mereka, bahkan setiap usaha, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati Tuhan berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun pergumulan mereka, Tuhan selalu tolong. Kami juga berdoa buat pos PK yang dari Sudirman, terus berkati Tuhan, urapi pemimpin di sana, bahkan tim yang lain, bahkan jiwa-jiwa semakin bertambah-tambah. Pemilik tempat yang memberikan cuma-cuma dipakai, biar berkati keluarga ini. Hamba-Mu juga berdoa buat kebutuhan laptop kami, kebutuhan 9,5 juta lagi. Tuhan buka jalan, pertemukan kami dengan orang-orang baik, orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang cinta pekerjaan Tuhan, yang rindu memberkati pekerjaan Tuhan. Ku percaya Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan, maka Tuhan yang buka jalan. Hari ini taburan-taburan yang ditabur di tempat ini, baik doa, baik spirit, bahkan materi, biarlah Tuhan memberkati mereka. Bahkan persepuluhan benih yang ditabur di tempat ini bertumbuh berbuah lebat, sebab Engkau berjanji orang menabur pasti menuai dan membawa berkas-berkasnya dengan sorak-sorai. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami, berkati bangsa kami, urapi pemimpin kami. Dan pagi ini hamba-Mu mau berangkat ke rumah sakit untuk laser mata sebelah kanan. Tuhan menyertai, mengurapi dokter, bahkan biarlah semua diperlancar dalam nama Tuhan Yesus, sehingga hamba-Mu bisa melayani lebih maksimal lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tangan-Mu. Kita akan akhiri doa saat teduh kita ini. Kita akan datang kepada Tuhan lebih lagi, dan penyertaan Allah lebih lagi sempurna dalam hidup kita. Dijauhkan mara bahaya, dijauhkan segala gangguan apapun di perjalanan, sehingga kita boleh lalui hari ini dengan sukacita. Oleh karena itu Bapak
Bapak Ibu Saudara sekalian, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, Amen. anak cucumu, Amen. pekerjaanmu, bahkan di Amen. bisnismu. Dan terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus yang menyertai, menolong, menghibur kita dimulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan Amin. amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah akhir daripada saat teduh kita pagi hari ini. Saya percaya kita semua diberkati dan siap untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Oleh karena itu dari tempat ini kami keluarga Gembala mengucapkan maju terus tetap semangat. Shalom.